Karena perhatian ke hidrogennya sendiri menjadi berkurang, sebab ada orang ketiga si molekul air ini, maka hidrogen akan semakin mudah putus atau pergi meninggalkan oksigen. Hai Chamser, ini adalah video kedua tentang alkohol. Di sini Chamser khusus membahas tentang sifat-sifat alkohol. Kalau kamu baru di sini, jangan lupa tonton dulu video 1 agar kamu lebih gampang memahami materi di video ini. Sebelum ke sana, subscribe dan like dulu ya. Dan jangan lupa absen di kolom komentar dengan cara ketik, "Saya hadir Kak." Dengan begini, teman-teman sudah membantu mengembangkan Chamser Lab. Sudah? Ayo kita belajar. Sifat fisik yang pertama yang Chamser bahas di sini adalah boiling point, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan titik didih. Temperatur di mana suatu molekul mendidih, yaitu berubah dari fase cair menjadi gas. Jika kita bandingkan antara ketiga molekul ini, yang paling kiri hanya hidrokarbon, tidak punya gugus hidroksil. Yang tengah adalah suatu ether, ini juga tidak punya gugus hidroksil, tapi punya atom O di sini. Sedangkan yang paling kanan adalah suatu alkohol, ada gugus hidroksil di sini. Nah, titik didih molekul yang kiri ini sebesar 0 derajat Celcius, yang tengah agak lumayan 11 derajat Celcius, dan yang paling kanan ini titik didihnya berbeda jauh banget, 97 derajat Celcius. Apa sih yang membedakan di antara mereka? Kita lihat ikatan apa saja yang terjadi. Molekul kiri ini hanya punya satu jenis ikatan, yaitu ikatan van der Waals. Yang tengah punya ikatan van der Waals dan dipole-dipole. Sedangkan yang kanan, jenis ikatannya lebih banyak lagi. Ada van der Waals, dipole-dipole, dan ikatan hidrogen. Ikatan-ikatan ini kita sebut dengan gaya intermolekuler. Nah, dari semua jenis gaya intermolekuler, ikatan hidrogen inilah biang kerok kenapa alkohol di sini punya titik didih yang tinggi banget. Gimana sih ikatan hidrogen itu? Sebagai contoh, Chamser punya 3 molekul metanol, dan lihat apa yang terjadi di antara mereka. Ada ikatan hidrogen yang garis putus-putus merah ini antara oksigen dan hidrogen ke sesama temannya. Yang ini juga begitu, sama. O dengan muatan parsial negatif, dan hidrogen dengan muatan parsial positif. Nah, sekarang kamu bayangkan ada berjuta-juta molekul metanol ini di dalam suatu larutan. Bayangkan berapa banyak ikatan di antara mereka. Bayangkan semakin kuatnya mereka terikat satu sama lain. Semakin banyak dan kuat gaya intermolekuler, maka semakin tinggi titik leleh dan titik didih. Titik didih juga dipengaruhi oleh halangan sterik. Kalau kamu bandingkan antara ketiga molekul ini, semakin ke kanan, titik didih semakin tinggi. Molekul yang kiri ini adalah alkohol jenis tersier, yang tengah sekunder, dan yang paling kanan ini adalah primer. Nah, mengapa titik didih antara mereka berbeda-beda? Padahal mereka sama-sama memiliki 4 karbon. Alasannya adalah semakin ke kiri, halangan sterik semakin meningkat. Mari kita lihat 2 molekul ini. Yang kiri adalah alkohol tersier. Ikatan hidrogen yang terbentuk hanya bisa dari arah atas. Kiri tidak bisa, kanan tidak bisa, apalagi bawah. Tidak bisa karena terhalang atom-atom lain seperti karbon dan hidrogen. Ini yang disebut dengan halangan sterik. Sedangkan molekul kanan ini adalah alkohol primer. Ruangannya lebih leluasa sehingga ikatan hidrogen yang terbentuk bisa dari atas, bawah, dan kanan. Intinya akan lebih banyak kesempatan untuk membentuk ikatan hidrogen. Jadi, semakin sedikit halangan sterik, semakin banyak ikatan hidrogen yang terbentuk, maka titik didih akan semakin tinggi. Nah, ini adalah data lengkap. Ya, nggak lengkap-lengkap amat sih, tapi ini sudah cukup mewakili. Di sini ada data titik leleh, titik didih, dan kelarutannya di dalam air. Tanda ini adalah tanda tidak terhingga, artinya kamu naruh sebanyak apapun senyawa ini, semuanya akan larut di dalam air. Kalau yang ada angkanya seperti ini, contoh butil alkohol,
Ini artinya maksimal hanya 8,3 gram butil alkohol yang bisa larut dalam 100 ml air. Sedangkan untuk etil alkohol, ini lebih parah lagi, hanya bisa 0,05 gram yang berhasil larut di dalam 100 ml air. Nah, kalau kita bandingkan antara butil dan oktil, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semakin banyak jumlah karbon, maka semakin sulit larut di dalam air. Sifat kedua yang Cemser bahas di sini adalah keasaman. Alkohol bisa menjadi asam lemah atau juga bisa jadi basa lemah, tergantung lingkungannya. Jika jadi basa lemah, oksigen dari alkohol ini menyerang hidrogen dari molekul lain, sehingga kelihatan satu atom hidrogen dari luar masuk ke dalam alkohol. Atau kamu juga bisa bilang begini, alkohol terprotonasi. Nah, proses ini menghasilkan ion oksonium. Jika jadi asam lemah, hidrogen diserang oleh oksigen dari luar, sehingga satu atom hidrogen ini keluar dari alkohol. Ini yang disebut dengan alkohol mendonorkan proton. Proses ini menghasilkan ion alkoksida. Sampai di sini kita bisa mengambil kesimpulan, asam sama artinya alkohol melepaskan hidrogen atau proton. Ini adalah beberapa alkohol lengkap dengan data konstanta keasaman. Satuan yang dipakai di sini adalah pKa. Semakin kecil nilai pKa, itu artinya semakin asam. Ingat, semakin asam artinya semakin gampang hidrogen terlepas dari suatu molekul. Dari tabel ini, tet-butil alkohol yang paling lemah keasamannya. Sedangkan yang paling kuat adalah para-nitrofenol. Artinya, para-nitrofenol inilah yang paling gampang melepaskan hidrogennya ke molekul lain. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang mempengaruhi keasaman? Kenapa ada yang asam banget, ada yang biasa aja? Jawabannya karena dipengaruhi 3 faktor ini, halangan sterik, efek induksi, dan efek resonansi. Cemser bahas yang pertama, halangan sterik. Di sini ada 2 molekul, yang kiri adalah metanol, yang kanan adalah tet-butil alkohol. Yang berwarna merah ini adalah atom oksigen. Metanol lebih asam dibanding dengan tet-butil alkohol. Kenapa begitu? Sekarang coba kamu bayangkan ada air yang mengelilingi metanol dan juga tet-butil alkohol ini. Nah, ada istilah solvasi. Artinya molekul-molekul ini larut di dalam air. Kenapa bisa larut? Karena ada interaksi antara oksigen ini dengan molekul air. Karena ada interaksi ini, elektron yang ada di oksigen menjadi sedikit bergeser ke arah molekul air. Apa yang terjadi? Karena perhatian ke hidrogennya sendiri menjadi berkurang, sebab ada orang ketiga si molekul air ini, maka hidrogen akan semakin mudah putus atau pergi meninggalkan oksigen. Nah, ini baru penjelasan mengapa alkohol bisa menjadi asam di dalam air. Perkara mengapa metanol lebih asam dibanding tet-butil alkohol, penjelasannya seperti ini. Tentu antara kedua molekul ini jumlah karbon yang paling banyak adalah yang kanan, tet-butil alkohol. Sekarang kamu bayangkan, masing-masing dari mereka ada di dalam suatu ruang sempit. Tapi mereka banyak jumlahnya. Bayangkan oksigen mana yang paling leluasa untuk bertemu molekul air. Yang kiri, apa yang kanan? Sudah tentu metanol inilah yang paling mudah berinteraksi dengan air. Sedangkan tet-butil alkohol ini paling sulit berinteraksi dengan air karena ruangnya terhalang hanya bisa dari depan. Nah, kalau kurang berinteraksi dengan molekul air, artinya minim gangguan orang ketiga. Ya, hidrogen akan aman-aman aja di sini, gak putus, gak pergi. Karena perhatian oksigen tidak terbagi, elektronnya masih full ke arah hidrogen. Faktor kedua adalah efek induksi. Kita langsung saja bandingkan antara kedua molekul ini. Yang kiri ada atom fluor, yang warna biru ini, dan molekul ini jauh lebih asam dibanding molekul kanan yang biasa-biasa saja, yang tidak ada atom fluor. Mengapa begitu? Penjelasannya seperti ini.
Halogen memiliki elektronegativitas yang sangat-sangat tinggi. Menurut skala elektronegativitas Pauling, fluor yang berada pada golongan 7A ini memiliki skala yang paling tinggi, yaitu 3,98. Cuma di sini dibulatkan menjadi 4. Artinya atom fluor ini memiliki sifat menarik elektron. Nah, elektron-elektron yang ada di atom O ini ikut ketarik ke arah fluor. Akibatnya, atom O menjadi miskin elektron, atau bisa dibilang kurang negatif. Atau istilah kerennya, muatan negatif di atom O distabilkan oleh gugus penarik elektron. Semakin miskin elektron di atom O, semakin hidrogen memilih untuk pergi. Bisa dibilang, hidrogen gampang lepas atau semakin asam. Faktor ketiga yang mempengaruhi keasaman adalah efek resonansi. Langsung saja kita bandingkan kedua molekul ini. Yang sebelah kiri adalah metanol yang telah melepas hidrogennya menjadi ion metoksida. Sedangkan yang kanan adalah fenol yang telah melepas hidrogen membentuk ion fenoksida. Dan yang paling asam di sini adalah fenol. Pertanyaannya adalah, kok bisa fenol yang lebih asam? Padahal kan fenol punya karbon yang lebih banyak, sehingga lebih sterik dibandingkan dengan metanol. Jawabannya adalah karena faktor internal, yaitu efek resonansi. Sekarang coba kamu lihat struktur dari fenol ini. Ada oksigen yang punya lone pair sebanyak 2 pasang. Dan cincin benzen yang elektronnya terus berputar beresonansi di dalam cincin. Nah, salah satu dari lone pair ini ikut masuk beresonansi ke dalam cincin benzen. Ada yang mengatakan dengan istilah delokalisasi elektron. Sama aja sih artinya. Mari kita lihat struktur resonansi ini. Sebelumnya Chemster disclaimer dulu, di sini sebenarnya ada 2 lone pair dan juga karbon-karbon selain karbon yang mengikat OH ini itu mengikat hidrogen, sama seperti gambar ini. Tapi di sini sengaja tidak Chemster gambarkan supaya nggak numpuk gambarnya. Untuk mengerti resonansi ini, kamu harus keep in mind bahwa karbon harus punya 4 tangan. Artinya 4 ikatan, yang masing-masing ikatan itu diisi 2 elektron. Jadi total 8 elektron di sekitar 1 atom karbon. Oke, kita mulai resonansinya. Mula-mula 2 buah elektron ini masuk ke dalam karbon, membentuk 1 garis ikatan. Ingat bahwa karbon harus mengikat 4 tangan atau 8 elektron. Oleh karena itu ikatan ini, of course ini isinya adalah 2 elektron, itu berpindah ke karbon yang ini. Kalau tidak berpindah seperti ini, nanti karbon nomor 1 ini akan mengikat 5 tangan. Dan sudah tentu itu tidak mungkin terjadi. Nah, karbon nomor 2 ini sekarang punya lone pair. Ini yang disebut memiliki posisi orto terhadap hidroksil. Ingat, di sini ada hidrogen yang terikat, cuma Chemster tidak gambarkan di sini. Jadi karbon nomor 2 ini lengkap ya, berisi 8 elektron. Ada 2 ikatan ke karbon, 1 ikatan ke hidrogen, jumlahnya 3 ikatan dikali 2 elektron sama dengan 6 elektron, ditambah 2 elektron lone pair ini, jadi totalnya adalah 8 elektron. Oke, kita lanjutkan resonansinya. Nah, dengan konsep yang sama seperti tadi, lone pair ini berpindah lagi ke sebelah, kemudian ikatan ini pindah ke karbon, sehingga karbon dengan lone pair ini berada pada posisi para terhadap hidroksil. Elektron ini berpindah begitu seterusnya sampai posisi orto kanan ini. Kemudian pada akhirnya lone pair akan kembali lagi ke asalnya di atom oksigen. Nah, di sini ada panah bolak-balik, artinya proses ini terus berulang dan berulang. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa resonansi membuat fenol menjadi lebih asam? Kalau kamu lihat bagian oksigen di metanol ini warnanya lebih merah dibanding dengan fenol. Artinya oksigen di fenol ini lebih miskin elektron karena elektronnya dipakai untuk jalan-jalan ke dalam cincin benzen. Sehingga perhatian ke hidrogen menjadi berkurang dan hidrogen akan mudah putus atau pergi. Ingat, hidrogen bertahan di sini hanya karena ada elektron dari oksigen. Apakah elektron itu cinta ya? Komen dong di kolom komentar.
Keberadaan gugus penarik elektron akan membuat fenol semakin asam. Sebagai contoh gugus nitro ini, resonansinya menjadi semakin panjang karena elektron juga jalan-jalan ke daerah nitro. Nah, kamu bisa jawab di kolom komentar, di posisi mana saja muatan negatif berada. Itulah materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman kelas kamu. Sampai jumpa, salam dari Chamser Lab.